Perkembangbiakan vegetatif itu adalah merupakan perkembangbiakan makhluk hidup tanpa didahului oleh adanya proses peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Dengan kata lain, proses perkembangbiakan ini tanpa didahului proses fertilisasi atau pembuahan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu sendiri itu berlangsung dengan menggunakan bagian dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan itu dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu ada perkembangbiakan vegetatif yang dilakukan tanpa ada campur tangan manusia. Artinya manusia tidak membantu dalam proses perkembangbiakannya. Maka perkembangbiakan itu disebut perkembangbiakan vegetatif alami karena tanpa ada campur tangan manusia. Tetapi apabila perkembangbiakan tumbuhan itu dibantu oleh manusia atau ada campur tangan manusia, maka perkembangbiakan itu dikatakan perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Untuk perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, ada beberapa cara yang dilakukan tumbuhan dalam melakukan proses perkembangbiakan secara alami. Yang pertama, ada tumbuhan itu berkembang biak secara alami dengan cara membelah diri. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara membelah diri artinya satu tubuh menjadi dua individu baru, itu terjadi pada tumbuhan tingkat rendah atau tumbuhan bersel satu. Nah, tumbuhan tingkat rendah itu berkembang biak dengan cara membelah diri. Tumbuhan tingkat rendah itu merupakan tumbuhan yang tubuhnya hanya terdiri dari satu sel. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara membelah diri itu seperti tumbuhan ganggang hijau dan volvox. Kemudian yang kedua, ada tumbuhan itu berkembang biak dengan menggunakan spora. Spora itu apa? Spora itu adalah sel tubuh tanaman yang berubah fungsi sebagai alat untuk perkembangbiakan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain tumbuhan paku, jamur, dan lumut. Spora sendiri itu berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Apabila spora jatuh di tempat yang cocok, artinya nutrisi yang diperlukan memadai, maka spora tersebut akan tumbuh hifa atau benang-benang hifa baru. Hifa-hifa kemudian bercabang yang disebut dengan rhizoid. Rhizoid itu kemudian melekat di suatu tempat di mana ia jatuh tadi. Maka di tempat itulah tumbuhlah tanaman baru. Misalnya tumbuh spora jamur tumbuh menjadi tanaman jamur yang baru atau lumut menjadi lumut yang baru. Berikutnya, cara perkembangbiakan alami yang ketiga pada tumbuhan itu ada tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal itu adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Dia tumbuh mendatar di dalam tanah. Batang tersebut memiliki ruas atau beruas-ruas. Di setiap ruas pada batang tersebut akan tumbuh akar. Tunas pada ruas itu juga itu dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jadi artinya di dalam batang tersebut memiliki ruas dan di setiap ruas ada buku-bukunya, di setiap buku bisa tumbuh akar maupun tunas. Ciri-ciri akar tinggal antara lain yang pertama, bentuknya mirip akar, akan tetapi berbuku-buku.
bentuknya seperti batang dan ujungnya terdapat kuncup. Pada setiap ketiak sisik terdapat tunas. Pada setiap buku atau ruas-ruasnya terdapat semacam daun yang berubah menjadi sisik. Adapun contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma itu seperti tanaman jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, kesintu, dan sebagainya. Kemudian cara perkembangbiakan vegetatif alami yang lain yaitu dengan umbi lapis. Perkembangbiakan umbi lapis itu dimulai dengan tumbuhnya siung pada tunas ketiak yang paling luar. Pada awal pertumbuhannya, siung mengambil makanan dari induknya. Jika siung itu telah berdaun dan berakar, maka siung itu akan dapat membuat makanannya sendiri dengan melakukan fotosintesis sendiri. Siung ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis itu antara lain bawang merah, bawang putih, bunga bakung, bunga lili, bawang bombay, dan sebagainya. Kemudian yang berkembang biak dengan umbi batang. Umbi batang itu adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Pada permukaan umbi batang tumbuh sisik dan kuncup yang membentuk mata tunas. Mata tunas akan jelas terlihat jika kentang sudah tua yang disimpan beberapa hari di tempat lembab. Tumbuhan kentang baru akan tumbuh jika kita menanam umbi kentang tersebut. Tumbuhan tersebut tumbuh dari mata tunas yang terdapat pada umbinya. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang itu adalah kentang dan ubi jalar atau ubi rambat. Kemudian ada tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batangnya, maka akan tumbuh tunas. Contoh tumbuhan yang memiliki umbi akar itu antara lain tanaman dahlia, wortel, lobak, termasuk singkong. Ciri-ciri tumbuhan yang termasuk umbi akar adalah memiliki buku-buku, tidak mempunyai kuncup dan daun, dan tidak mempunyai mata tunas. Pada singkong, umbi akarnya tidak dapat untuk berkembang biak karena tidak ada pangkal batangnya. Sedangkan umbi akar pada dahlia dan wortel itu dapat untuk berkembang biak karena ada tunas pada pangkal batangnya. Artinya tunas itu tumbuh pada pangkal batang dan akar. Kemudian ada tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi. Nah, apa itu geragi? Geragi itu biasanya disebut stolon. Stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan dimulai dengan kuncup ujung yang menyentuh tanah, kemudian membelok ke atas. Pada bagian yang menyentuh tanah akan tumbuh tunas yang berakar kemudian berdaun. Tunas-tunas itu tumbuh menjalar dan tidak bergantung lagi pada induknya, tetapi masih tetap berhubungan. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragi atau stolon itu antara lain ada tanaman antanan, arbei, rumput teki, dan stroberi. Berikutnya ada tumbuhan yang berkembang biak secara alami dengan menggunakan tunas. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya
sehingga terbentuklah yang namanya rumpun tumbuhan. Tunas ini tidak bergantung pada induknya. Walaupun induknya ditebang, tunas ini akan tumbuh terus. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas itu contohnya antara lain tanaman pisang, bambu, dan tebu. Kemudian tumbuhan yang berkembang biak secara alami lainnya yaitu dengan menggunakan tunas adventif. Nah, apa itu tunas adventif? Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh tidak di ujung batang maupun di ketiak daun. Tunas ini tumbuh di bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas, seperti pada bagian daun dan akar. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas atau tunas adventif itu adalah contohnya tumbuhan cocor bebek, sukun, cemara, kersen atau talok. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh atau cara tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan tubuhnya sendiri secara alami tanpa campur tangan manusia.